Jika Anda diberkati oleh video ini, jangan lupa untuk men-share dan me-like-nya. Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Dan firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan 18 dengan tema Time to Move On. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara sekalian, Yohanes di ayat 11 sampai dengan 13 itu berbicara tentang asal mula, yaitu Yohanes menekankan pesan saling mengasihi merupakan tujuan dari penciptaan Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu jelas, yaitu untuk saling mengasihi, bukan untuk saling membunuh, saling membenci, saling mendendam, saudara sekalian. Tidak. Tetapi tujuannya itu adalah untuk saling mengasihi. Dan cerita mengenai Kain yang diangkat oleh Yohanes untuk menekankan hal tersebut. Jadi Kain itu ya boleh dibilang karena dosa, maka desainnya itu berubah. Bisa membunuh adiknya. Kain didefinisikan berasal dari si jahat. Hal ini dikarenakan perbuatannya jahat sehingga hasilnya adalah ia membunuh adiknya. Jadi secara tidak langsung, Yohanes mendeskripsikan perbuatan jahat adalah dunia. Berasal dari dunia. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita perlu juga merenungkan bahwa kalau dalam kehidupan kita lebih banyak melakukan kejahatan, maka jangan berpikir bahwa kita ini berasal dari Tuhan, boleh dibilang itu, walaupun kita diciptakan oleh Tuhan. Tetapi citra diri kita itu malah mencerminkan kejahatan. Artinya kita lebih memilih terus-menerus jatuh ke dalam dosa daripada kita mau melakukan citranya Tuhan, yaitu kasih. Kita akan lihat bagaimana konsepnya Yohanes tentang berpindah. Tadinya kita tidak mengasihi, membenci, bahkan sampai membunuh. Maka sebenarnya kita ini sedang tinggal dan menetap di dalam maut. Maka kita harus berpindah, seperti pindah rumah. Kita harus mengganti rumah kita, yaitu hidup dalam kebenaran. Karena kita mengasihi saudara kita. Itu adalah sebagai bukti. Jadi, simpel saudara. Apakah kita ini masih hidup di dalam maut atau di dalam kebenaran? Ya, apakah kita masih membenci? Kalau kita masih memiliki kebencian yang luar biasa dalam kehidupan kita, nah kita ini belum move on, belum pindah. Kita masih di dalam alam maut. Saudara, renungkan baik-baik. Jika kita boleh mengampuni, boleh mengasihi, maka itu adalah sebagai bukti kita bahwa kita benar-benar tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-16 dikatakan apa yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan atau berasal dari kasih Tuhan Yesus, saudara. Dan kepemilikan secara duniawi ini dipakai untuk memberikan harapan dan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Maka itu sebagai bukti juga kita bahwa kita tetap tinggal di dalam kebenaran. Jadi saudara sekalian, ini penting sekali. Bahwa apa yang kita capai, kita berhasil dari segi mungkin keuangan, pekerjaan, bisnis, dan usaha, itu adalah berasal dari Tuhan. Dan Tuhan titipkan, supaya kita juga boleh mengasihi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Ini sebagai bukti kita,
bahwa kita sudah tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Dan terakhir di ayat yang ke-18, kita harus check and balance daripada kerohanian kita, yaitu melalui perkataan dan perbuatan kita, saudara sekalian. Apakah sudah balance? Apakah perbuatan kita menunjukkan perkataan kita dan sebaliknya? Di sini kita banyak gagal. Karena apa? Karena kita belum move on. Kita belum pindah, yaitu pindah ke rumah kebenaran di dalam Kristus. Kalau kita sudah pindah, maka kita bisa balancing rohani kita antara perkataan dan juga perbuatan kita. Mari saudara sekalian, kita renungkan kembali firman Tuhan pada hari ini, dan kiranya menjadi kekuatan kita untuk melakukan apapun kegiatan kita pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.